Baiklah, saat ini saya akan berbagi praktik baik bagi kita semua. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas atau kesibukan Bapak Ibu di saat ini. Namun sebelumnya saya mohon kesediaan dari Ibu Guru Agama, Ibu Grisela Monare untuk menuntun kita dalam doa. Dipersilakan. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang baik yang telah Engkau jadikan pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk segala daripada Tuhan. Saat ini Tuhan dalam Untuk sama-sama kita akan mengikuti berbagi praktik baik dari calon guru penggerak MCI Lo yang menuntun agar boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Grisela yang telah menuntun kegiatan kita di pagi hari ini dengan doa. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, mantap. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan memulaikan kegiatan saat ini. Saya akan berbagi praktik baik tentang budaya disiplin di sekolah. Jadi maksud dari saya berbagi praktik baik ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya ingin membagikan apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan program guru penggerak saat ini, dan tentunya kita semua akan mengaplikasikannya ini dalam sekolah kita bersama. Bukan hanya saya yang mengetahui, tapi Bapak Ibu sekalian juga mengetahui, agar kita berkolaborasi bersama demi kemajuan anak-anak kita bersama. Jadi saat ini langsung saja saya akan share screen untuk membagikan materi yang kami dapatkan dalam modul 1.4. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah share screen saya terlihat di layar Bapak Ibu? Mohon tanggapannya, apakah share screen saya sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran modul ini, jadi yang kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 ini adalah budaya positif. Saya Melina Langelo, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bitung, perwakilan dari SMA Swasta Kristen Tumau Togirian, akan membagikannya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dalam hal ini kita hanya dapat menuntun. Menuntun ini maksudnya kita dapat mengarahkan mereka dan membimbing mereka. Ya, lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya Bapak Ibu, di sekolah kita
pastinya sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang akan dilaksanakan oleh siswa. Ada yang bisa menyebutkan kebiasaan-kebiasaan apa yang telah kita terapkan di sekolah kita? Ada? 5S, Iya. senyum, sapa, salam, santun. Iya, salah satunya kita menerapkan 5S. Terima kasih Ibu Jenny. Jadi sebelum kita anak-anak datang ke sekolah, dari pertama di pintu kita telah menyambut mereka dengan senyum, sapa, sopan, dan santun. Ya, itu salah satu kebiasaan. Ada juga kebiasaan kita di sekolah, yaitu kita melaksanakan ibadah awal pekan, kemudian ada juga ibadah akhir pekan. Kemudian ada juga morning devotion. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah. Maksud dari kebiasaan itu agar supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran di modul 1.4 yang telah kita pelajari selama kurang lebih 2 minggu, tentang konsep utama budaya positif. Jadi ada 7 materi yang dipelajari, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Ya, jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi menurut Dr. William Glasser, ilusinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saat ini kita masuk dalam disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai itu adalah nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami
pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi yang kita pelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya ini adalah rasa kebutuhan untuk diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ataupun binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan, artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia juga, kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi pada dasarnya setiap tindakan yang kita lakukan atau apa yang kita lakukan, tentunya semua itu kita memiliki kebutuhan dasar. Kita akan memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tentunya ada alasannya, ada kebutuhannya, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh kasus. Jadi kita pahami contoh kasus ini bersama untuk kita melihat kebutuhan dasar manusia apa yang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Jadi Ibu Sinta, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Muridnya ini bernama Rio. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rio yang sering kali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Sinta, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rio melakukan hal itu? Ya, mari kita bahas secara bersama. Ya, jadi perhatikan di sini, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sinta sebaiknya mencari tahu alasan Rio melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rio. Sorry, ini namanya ndak dapat ganti, ini Agus. Jadi Rio lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi dari kasus yang kita baca bersama tadi, tentunya ada beberapa alasan dibalik mengapa Rio ini melakukan hal tersebut. Jadi dia mengambil paksa makanan dari teman-temannya. Jadi bisa saja dia melakukan hal itu karena dia ingin bertahan hidup, survival. Dia bertahan hidup. Bisa saja Rio itu dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi dia mengambil paksa makanan yang ada pada temannya. Nah, kemudian bisa saja Rio ini membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi dia butuh untuk diperhatikan. Jadi lewat tindakannya itu mungkin dia butuh mungkin butuh perhatian dari teman-temannya, mungkin butuh kasih sayang dari teman-temannya atau dari ibu gurunya. Mungkin saja karena penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Mungkin dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia merasa memiliki kekuasaan. Jadi membuat temannya menjadi takut. Jadi itu kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah, kemudian bisa saja Rio merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti
kebutuhan yang berusaha dia penuhi, Rio penuhi adalah kebebasan. Jadi karena mungkin dia merasa bosan dengan makanan yang telah ibunya berikan, mungkin itu jo DP makanan. Jadi dia butuh kebebasan, dia butuh bebas untuk mencicipi bekal dari teman-temannya. Nah, bisa saja karena untuk kesenangan, bisa saja untuk kesenangan. Jadi mungkin Rio dia iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi karena dia ingin melihat temannya itu kesal, dia merasa bahagia. Ada yang seperti itu, pembulian namanya biasa saja. Jadi sebenarnya jangan langsung kita menghakimi anak ataupun kita marah-marah sama anak. Jadi kita perlu memperhatikan atau mengidentifikasi kebutuhan hidup yang mana, kebutuhan dasar manusia yang mana yang ingin ia capai ketika dia melakukan sesuatu hal atau sesuatu pelanggaran seperti itu. Ya, lanjut. Ya, ini ada contoh kasus juga, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga di saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, mari kita pelajari secara bersama. Ya, di sini ada tabel hukuman, identitasnya akan menuju ke identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi itu akan menuju pada identitas sukses atau disiplin. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman di sini adalah perbuatan fisik, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Anak menjadi korban, kemudian anak akan merasa tersakiti, kemudian perilakunya akan menjadi pasif, akan menjadi agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Jadi dalam hukuman ini kita memberi hukuman fisik dan kata-katanya kamu harus begini, kamu harus begini. Seperti itu. Nah, murid atau anak cenderung akan membenci peraturan karena bersifat negatif. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau dia konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak juga merasa tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau kita melaksanakan konsekuensi tentunya kita harus memonitoring murid tersebut. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, di sini anak akan berpikir, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Anak akan berkata seperti itu. Dan murid atau anak akan menghormati peraturan. Jadi dia hanya akan menghormati peraturan tersebut. Karena ketika dia tidak melaksanakan peraturan tersebut, dia akan menerima konsekuensi dari apa yang ia lakukan ketika dia tidak melaksanakan peraturan seperti itu. Nah, di sini ada kata restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan.
Jadi dalam restitusi itu kita menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Jadi murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalahnya akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan guru akan bertanya, apa yang akan kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nantinya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi akan ke arah positif. Ya. Jadi tentunya semua perilaku yang kita lakukan atau anak lakukan memiliki tujuan. Nah, ini di bawah ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, 2 teori di atas yang untuk menghindari kenyamanan dan untuk mendapatkan imbalan adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau kita menghindari hukuman dari perilaku kita, bahkan ketika kita melakukan sesuatu, motivasi kita adalah untuk mendapatkan imbalan. Motivasi itu sebenarnya adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kalau motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi internal atau motivasi dalam diri kita masing-masing. Itulah tujuan disiplin positif. Nah, mari kita berlatih. Jadi ada beberapa kata ini, kalimat ini, manakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan komentarnya dari tabel ini? Silakan dibaca. Jadi yang tabel yang pertama ini yang di atas, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Hukuman. Ya, baik Encik Jaini. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah merupakan hukuman. Nah, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada yang bisa menjawab ini adalah bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Karena kalau tadi itu merupakan yang pertama hukuman fisik. Kalau yang kedua ini konsekuensi karena apa yang telah dibuatnya, dia bertanggung jawab atas itu. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi ketika dia coret-coret, dia akan membersihkan coretan itu. Kalau yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini waktu corona ini. Contoh-contohnya waktu corona. Kalau diminta push up berarti melakukan hukuman fisik, berarti hukuman ya. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret berarti hukuman atau konsekuensi? Kalau menggantikan kertas, konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket. Berjemur di lapangan basket. Pukul 12 siang, tengah hari tua ini. Hukuman. Kemudian ini, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena berhubungan dengan tindakan fisik. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah hukuman. Ya. Hukuman, konsekuensi, ini hukuman, menggantikan itu konsekuensi, berjemur itu hukuman, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari itu adalah hukuman,
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, itu juga adalah hukuman. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, saat ini kita masuk dalam restitusi atau posisi kontrol guru. Jadi, kita sebagai guru tentunya ada beberapa posisi kontrol kita. Jadi yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Mari kita lihat bersama satu persatu. Ya, coba perhatikan posisi kontrol guru di sini. Jadi di samping kiri ada pernyataan-pernyataan, dan di samping kanan itu posisi kontrolnya. Ya, jadi kalau dia pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dari pernyataan-pernyataan itu posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya kecewa sekali. Ibu guru merasa kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Jadi itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya, sering marah-marah, itu adalah penghukum. Kalau dia bilang, ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi dia biasa kalau anak terlambat, ayolah berikut jangan terlambat, lakukanlah demi bapak dan ibu guru. Sudah, masuk saja ke dalam kelas. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi dia pernyataannya seperti, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini ada pernyataan, yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita berbicara langsung kepada siswa untuk menyelesaikan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, kalau kita kamu selalu paling terakhir. Siapa selalu paling terakhir? Tulah yang boleh, ini boleh. Itu adalah sebagai penghukum di pernyataan-pernyataan seperti itu. Oke, nah ini posisi kontrol kita guru. Jadi seperti yang kita bahas tadi, pertama, jadi posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Tentunya saya membagikan ini bukan saya sudah perfect atau sudah sebagai manajer, tidak. Tapi bagaimana saya bisa membagikan apa yang saya pelajari untuk kita bahas secara bersama pada kesempatan ini. Jadi kita bisa mengetahui posisi kontrol kita ada di mana. Kadang masih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kadang kita sebagai teman atau pemantau. Nah, di sini yang paling bagus dianjurkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita semua tentunya pasti akan belajar. Saya juga masih banyak kesalahan, masih banyak hal yang belum saya lakukan terhadap anak-anak didik. Jadi kita sama-sama belajar. Apa yang saya pelajari saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian. Bukan menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Jadi sama tadi sudah dijelaskan. Jadi penghukum itu, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, kayak gitu. Nah, hasilnya murid akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Bahkan mereka juga akan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, nantinya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kadang mereka akan masa bodoh dengan keadaan seperti itu. Nah, dampaknya adalah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ada juga pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu dia berceramah. Jadi dia mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi begitu, sama dengan kalau misalnya itu anak nyandak baking tugas. Aduh, anak ini dia nyandak baking tugas lagi. Apa ini dia yang nganape orang tua mau bilang kalau nganape nilainya ndak bagus, sama dia terlambat. Bagaimana ini anak hari-hari terlambat?
ibu ini akan kepsek mau marah, ibu ini dia kemain dan terlambat terus. Itu DP contoh berbuat merasa bersalah. Dan ya ini, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi kadang kalau misalnya ada orang selalu berbuat hal demikian, ibu guru orang semua bilang, aduh, so stres dari dia anak ini dia. Ibu semua jadi stres, semua penyakit, semua kambuh, darah tinggi, semua kambuh. Itu akan membuat murid merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Nah, hasilnya mereka akan menyembunyikan atau menyangkal. Mereka tidak akan jujur, mereka akan berbohong. Mereka akan menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka akan penuhi. Kebutuhan apa yang akan mereka penuhi. Seperti itu. Mereka tidak akan menceritakannya kepada kita, tidak akan jujur kepada kita, akan menyangkal. Murid akan meletakkan guru ke dalam dunia berkualitas. Nah, murid pasti akan berkata, ya maafkan saya. Hanya itu yang dia bisa bilang. Kemudian murid dampaknya akan merasa rendah diri. Nah, kalau posisi sebagai teman di sini, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Jadi, terang memposisikan sebagai teman, terang bilang, ayolah, lakukanlah demi ibu. Buju-buju dang, buju-buju. Nantinya hasilnya anak itu akan ketergantungan. Jadi dia hanya akan ketergantungan pada guru tersebut. Dia tidak akan mendengarkan atau mengindahkan guru yang lain. Dia hanya akan ketergantungan pada guru tersebut. Nah, murid akan meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Dia berpikir begitu kalau murid. Nah, nantinya dampaknya pada murid akan menjadi lemah dan tidak mandiri, bahkan akan tergantung kepada guru tersebut. Nah, ketika posisi kita di pemantau, kita akan menghitung dan mengukur karena ada konsekuensi di balik apa yang murid lakukan itu. Jadi guru berkata, jadi kalau misalnya ada peraturan, dia mau tanya, apa terampai peraturan? Jadi ketika murid itu melanggar, jadi ada konsekuensi yang akan dia terima. Jadi hasilnya murid pasti akan menyesuaikan diri, tapi ketika diawasi, kalau tidak diawasi dia tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi itu kita harus memantau mereka. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi nanti murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi kalau misalnya dia tidak membuat tugas tepat waktu, jadi konsekuensinya dia akan lebih banyak menulis dari yang tugas sebelumnya. Ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kemudian dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru sebagai manajer, yang terakhir sebagai manajer. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam posisi manajer ini, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk murid-murid yang berbuat kesalahan. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Namun tentunya sebelum kita memposisikan diri sebagai manajer, kita harus membuat keyakinan kelas. Yang saya pahami seperti itu. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas yang akan disepakati secara bersama. Seperti itu. Agar ketika kita membina anak ini, tentunya dia sudah mengetahui apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu hanya dari satu arah saja. Jadi kalau ini keyakinan, berarti dibuat bersama dengan siswa dan disepakati bersama. Jadi hasilnya akan menguatkan pribadi murid tersebut. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi, dampaknya kepada murid adalah mereka akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara mereka memperbaiki diri mereka. Seperti itu, posisi kontrol. Nah,
saat ini masuk dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang juga akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi nantinya dalam pembuatan keyakinan kelas itu dari peraturan kelas kita akan buat keyakinan kelas. Nantinya akan menjadi lingkungan yang positif dan akan terjadi budaya positif. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ada peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati dengan anak-anak tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi kita sebagai mungkin guru mata pelajaran ataupun guru wali kelas, kita harusnya membicarakan bersama keyakinan kelas kita bersama anak-anak. Jadi minta anak-anak untuk membicarakan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Kemudian silakan tulis bebas peraturan-peraturan apa yang akan kalian laksanakan untuk kita sepakati bersama agar lingkungan kelas kita ini menjadi nyaman dan menyenangkan. Jadi nanti ada anak-anak yang akan menyampaikan ide-ide mereka. Jadi di sini ketika sudah melaksanakan itu bersama anak-anak timbul ide-ide, yaitu yang pertama ini selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi di balik peraturan atau keyakinan itu ada nilai di balik itu. Jadi ketika selalu mengembalikan buku pada tempatnya, ada nilai tanggung jawab di situ. Jadi mereka melakukan hal itu karena mereka bertanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Berarti dilarang mengganggu orang lain ini masuk dalam nilai kebajikan yang itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikan adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, berarti itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti itu keselamatan atau keamanan. Tapi peraturan-peraturan ini kalimatnya di sini adalah kalimat yang masih kalimat negatif. Guru bahasa Indonesia lebih tahu itu. Jadi nantinya dari peraturan ini kan itu dilarang. Berarti kita harus mengubahnya ke dalam kalimat yang positif. Jadi pada intinya di sini peraturan-peraturan atau keyakinan yang kita buat harus berdasarkan nilai kebajikan yang dituju. Kalimatnya tinggal disesuaikan saja. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita harus melakukan pembentukan keyakinan kelas. Jadi kelas akan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat yang panjang, yang banyak itu yang telah siswa tulis, jangan semua diambil, tetapi kita kelompokkan. Dan kita buat dalam kalimat yang positif dan tidak terlalu panjang. Keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya keyakinan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini, kita akan curah pendapat bersama dengan murid-murid kita. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bersifat fleksibel keyakinan tersebut. Jadi kita akan meninjau kembali dari waktu ke waktu keyakinan kelas tersebut. Itu jadi ini dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sesuai dengan tugas yang diberikan, kita juga sudah calon guru penggerak ini sudah membuat keyakinan kelas. Jadi seperti tadi langkah-langkahnya kita diskusikan bersama apa yang akan kita sepakati, dan keyakinan kelas tersebut bisa ditandatangani oleh semua warga yang telah menyepakatinya bersama, kemudian dibuat dalam baliho agar supaya ditempelkan di kelas, walaupun kita guru senantiasa selalu terus-menerus mengingatkannya kepada mereka, dan
mereka pun setiap hari membaca apa yang telah mereka yakini untuk kenyamanan mereka di dalam kelas. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi ini memang kata yang baru bagi kita ya. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, ini contoh segitiga restitusinya. Jadi ini gambarnya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti itu. Ini tahapan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, kita berkata kepada murid seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini apa yang akan dibicarakan guru kepada murid dalam menstabilkan identitas mereka. Ya, kemudian kita akan memvalidasi tindakan mereka yang salah. Pastinya ibu atau bapak guru pasti akan berkata begini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Setelah itu, setelah murid sudah mengakuinya, kita akan menanyakan keyakinan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Pasti murid-murid tersebut ketika sudah membuat keyakinan kelas, pasti dia akan dengan sendirinya apa yang telah disepakati itu yang akan dia bilang ketika dia langgar. Ya, apa hubungannya kita dengan kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, begitu, seperti itu. Nah, saat ini saya akan menampilkan video sebagai demonstrasi konstekstual penerapan segitiga restitusi yang telah saya praktekkan. Namun Bapak Ibu tentunya ini belum sempurna, masih perlu banyak perubahan, masih perlu banyak belajar. Jadi seperti ini contohnya. Nanti masih ada banyak referensi yang lain. Ini yang saya terapkan. Ini tadi tahapan segitiga restitusi. Kemudian ini langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah. Ini contoh kasus penerapan segitiga restitusi pada siswa. Selamat pagi Jessica. Bagaimana kabarmu hari ini? Selamat pagi Ibu, kabar hari ini sangat baik. Ya. Apakah Jessica tahu maksud Ibu memanggil Jessica ke ruang guru? Saya tidak tahu Bu, ada apa ya? Menurut laporan dari Michelle, Jessica mengusiri Michelle. Apa benar? Tidak kok Bu, saya hanya bercanda. Jessica melempar kertas dan menarik rambut Michelle. Menurut Jessica, itu hanya bercanda. Iya Bu, saya mengaku salah. Iya, semua manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tinggal bagaimana kita belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Baiklah, di sini Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini.
Jessica pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya mengganggu teman seperti itu. Ya, Bu. Jessica merasa senang melakukannya, tetapi yang Jessica lakukan merugikan orang lain. Ya, Bu. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang Jessica belum tunjukkan? Harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, ternyata Jessica ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika Jessica melempar kertas dan menarik rambut Michelle. Apakah ketika Jessica melakukan itu, Jessica menghormati orang lain? Tidak, Bu. Ya. Jadi, bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan persoalan ini? Saya harus bersikap baik satu sama lain dan menghormati diri sendiri. Karena itu saya meminta maaf. Saya mulai sekarang ini saya menjalin hubungan yang baik dengan Michelle dan tidak akan mengulangi. Oke, baiklah. Semoga Jessica dapat melaksanakan semuanya dengan baik. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas dan lakukan apa yang Jessica katakan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Mendagi, kelas 10 dari SMA Kristen Tumuto Girian, Kota Bitung. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Melina tentang untuk mempertahankan keyakinan kelas kita seperti menghormati orang lain, belajar untuk tidak marah, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dari keyakinan tersebut, saya mengambil komitmen bahwa mulai dari sekarang saya berusaha lebih baik lagi untuk mengambil keputusan dan untuk lebih baik lagi menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman sekelas saya. Demikian, terima kasih. Ya, apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Ya, demikianlah praktek tadi restitusi, segitiga restitusi. Saya sudah menerapkannya, tapi tentunya untuk menerapkan hal ini tidak hanya satu atau dua kali saja untuk mencapai kesuksesan, tetapi kita harus konsisten, komitmen untuk melakukannya secara berulang-ulang. Karena tidak semudah membalikan telapak tangan apa yang akan kita lakukan. Bukan hanya satu atau dua kali, tapi berkali-kali kita harus melakukannya. Nah, kiranya sampai di sini berbagi praktik baik dari saya. Tentunya saya bukan menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi saya hanya ingin membagikan apa yang telah kita pelajari dalam modul 1.4 ini dalam program pendidikan guru penggerak, yang mana tentunya kita sebagai calon guru penggerak akan mengimbas atau kita akan menjadi agen untuk perpanjangan tangan segala pendidikan atau materi yang telah kita pelajari dalam pendidikan kita sebagai calon guru penggerak. Dan tentunya yang saya harapkan kita semua dapat berkolaborasi untuk senantiasa menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang terbaik untuk menciptakan generasi muda penerus bangsa yang hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas segala waktunya. Mohon maaf ketika di saat-saat seperti ini yang sedang sibuk, Bapak Ibu sedang sibuk, tapi menyempatkan waktu untuk berada di ruang virtual ini untuk membahas bersama tentang budaya positif. Dan apabila ada saran atau masukan dari Bapak Ibu, dipersilahkan.
Ya, apabila sudah tidak ada saran atau masukan, nanti kita bahas bersama secara langsung saja karena kita semua satu sekolah. Jadi akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Gimana Le ini? Saya akan menutupnya bagi kita semua ya. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, saat ini sebelum kita memulaikan kegiatan kita di pagi hari ini, Ibu mohon satu orang siswa untuk menuntun kita dalam doa. Dipersilakan. Julian, dipersilakan menuntun kita dalam doa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, ya. Saat ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang akan kita buat sekarang? Kita akan membuat keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati bersama. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikannya secara bersama. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Sebenarnya suasana kelas seperti apa yang kalian impikan? Suasana kelas yang seperti apa yang kalian impikan? Sebelum kita memiliki keyakinan kelas, ada yang bisa memberikan masukan? Suasana kelas yang seperti apa? Bersih. Ya, bersih. Baik. Apa lagi? Kompak. Ya, kompak bisa. Ada lagi yang bisa? Supaya nantinya ketika orang belajar dengan suasana yang nyaman, yang menyenangkan, toh tanpa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Apalagi bersih tadi, suasana kelas yang bersih, teman-teman yang apa? Ramah, kompak, ramah. Bagaimana lagi? Apalagi? Ada yang bisa memberikan ide? Bagaimana suasana kelas yang kalian impikan? Solid. Nah, dari segi kedisiplinan ada? Ada dari segi kedisiplinan? Apa? Contohnya? Ya, bisa berpakaian yang rapi. Baik. Apalagi? Tidak berisik. Tidak berisik. Apalagi? Yang paling umum yang sering ya? Ya, sopan. Yang sering ketika ibu sudah di dalam kelas, ada yang baru? Iya, berarti tidak terlambat. Oke, kalian sudah menceritakan tentang apa yang kalian inginkan dalam satu kelas supaya kelas itu menjadi suasana yang nyaman. Oke, saat ini Eci akan membagikan, ibu akan membagikan sticky note yang nantinya kalian akan menuliskan masing-masing satu saja. Untuk supaya suasana kelas itu menyenangkan, kita akan buat kegiatan kelas. Jadi kalian silakan menulis di kertas ini masing-masing satu peraturan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Oke? Boleh? Silakan ditulis. Terserah. Ayo, silakan. Seperti apa? Bebas saja, jangan sama. Jadi yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Bebas. Kalimatnya bebas. Tidak perlu susun panjang-panjang, tidak perlu. Bebas. Satu. Kalimatnya bebas ya. Nanti setelah selesai kalian akan menempelkannya di papan tulis. Ayo
Ayo silakan. Yang lama bawa di sini. Silakan. Sudah? Ada yang sudah? Cara di awal pembelajaran supaya ketika kalian belajar tentunya menyenangkan. Tidak, pakai kata tidak. Kalau itu bahasa Indonesia itu. Jadi kalau dia kalimat negatif pakai kata tidak. Kalau dia kalimat positif berarti harus menggunakan kata-kata yang baik. Toh tidak pasti benar. Jadi kalau sama dengan ini, tidak membuang sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu kalimat positif. Membuang sampah. Jadi kalimat. Iya, DP pokoknya begitu loh. Pokoknya DP tampak itu dia. Kalau ini yang harus tampak, apa yang harus tampak? Oke, tampak dan tidak tampak. Perilaku apa? Jadi begini, kalau ini apa yang terlihat, toh sama ini terdengar sampai di atas ini kan. Jadi kalau dia terdengar, berarti sama dengan masuk kampung. Saat ini kalian telah menuliskan peraturan kelas di sticky note. Sekarang silakan ditempelkan di papan tulis sticky note kalian. Silakan, mulai dari depan. Ayo, mari. Ditempel di depan. Secara berurutan, ayo silakan. Supaya dia tak, ya, kayak dia tak. Ayo kan, silakan. Silakan. Lanjut, silakan ke sini, tempel. Ayo silakan lanjut. Lanjut. Ayo silakan tempel. Sudah semua ini? Oke. Jadi saat ini kalian telah membuat peraturan kelas yang nantinya akan dibuat keyakinan kelas. Jadi di sini ada banyak peraturan kelas yang telah kalian buat. Paling banyak di sini Ibu lihat ada kata tidak, ya, ada kata tidak. Jadi nantinya kita akan merubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang positif. Oke. Kalau di sini tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Kalau tidak boleh bolos, kalimat positifnya seperti apa? Mengikuti pelajaran. Ya, baik. Mengikuti pelajaran. Oke. Lanjut. Jangan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya adalah buang sampah pada tempatnya. Ya, membuang
sampah pada tempatnya. Di sini juga ada tidak berkelahi dalam kelas. Berarti kalimat positifnya apa kalau tidak berkelahi dalam kelas? Ayo. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Kalimat positifnya apa? Tidak boleh, apa di sini? Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Berarti saling menghargai. Saling hargai bisa. Berarti boleh menjaga keamanan. Masuk dia? Menjaga keamanan di kelas. Masuk. Oke. Apalagi di sini? Saling menghargai teman. Saling menghargai teman. Itu sudah merupakan kalimat positif? Sudah? Ya. Saling menghargai teman. Apalagi di sini? Kompak. Kalau kompak? Sudah termasuk kata. Sudah? Harus kompak. Ya. Harus kompak. Saling bersih. Lain kok sama ini, lain sama. Kelas berarti saling Itu termasuk di menjaga keamanan kelas. Oh iya, menjaga sama. Kemudian memakai seragam yang lengkap. Sudah itu termasuk kalimat positif? Oke. Memakai seragam yang lengkap. Tidak terlambat masuk kelas atau tidak terlambat datang ke sekolah. Berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Di sini ada lagi yang peraturan kelas yang telah kalian buat. Ada lagi tentang mengerjakan tugas tepat waktu. Itu sudah merupakan kalimat positif? Sudah. Ya, jadi mengerjakan tugas tepat waktu ya. Dan di sini ada melaksanakan piket kebersihan di kelas. Itu sudah merupakan kalimat positif? Sudah. Ya, melaksanakan piket kebersihan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Oke. Jadi kalimat positifnya seperti ini. Ada yang akan kalian tambahkan? Coba perhatikan kalimat positifnya. Boleh satu siswa untuk membacakannya untuk kita semua? Silakan. Silakan Indri maju untuk membacakannya untuk kita semua. Nanti kalau ada yang ingin kalian tambahkan, silakan ditambahkan. Kalau masih ada yang kurang, silakan dibacakan. Jadi teman-teman, berikut adalah keyakinan kelas kita. Yang pertama, mengikuti pelajaran. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga keamanan. Yang keempat, saling menghargai teman. Yang kelima, kompak. Yang keenam, memakai seragam yang lengkap. Yang ketujuh, datang tepat waktu. Yang kedelapan, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kesembilan, melaksanakan piket kebersihan di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih, silakan duduk. Jadi ada yang mau ditambahkan kalimat positif ini supaya nantinya akan kita sepakati bersama. Ada yang mau ditambahkan? Sudah pas? Pas. Berarti ini akan kita laksanakan bersama.
Oke? Bisa? Oke. Jadi dari kalimat positif ini, dari apa yang sudah kita tuliskan di papan tulis ini, ada yang bisa menambahkan apa yang akan kita sepakati bersama. Ada yang bisa menambahkan? Berperilaku dan bertutur kata. Ya, oke. Jadi berperilaku Dan bertutur kata. berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Oke, baik. Jadi sekarang setelah kita membuat peraturan kelas, kemudian kita mengubahnya ke dalam kalimat positif, saat ini kita akan melihat mana yang tampak dan tidak tampak. Oke, mana yang tampak dan tidak tampak. Jadi yang tampak ini berarti semua keyakinan kelas ini atau kalimat positif ini akan kita laksanakan. Boleh? Boleh. Itu yang akan masuk di tampak. Jadi bukan hanya sebatas kita menyetujuinya atau menuliskannya, tetapi harus ditunjukkan oleh pribadi kita masing-masing. Harus tampak. Boleh? Harus tampak. Jadi bukan hanya sekedar oh iya so tulis peraturan, oh iya orang yang boleh begini, tapi tidak melaksanakan. Itu yang masuk ke tidak tampak. Jadi ketika kalian menyepakati bersama apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai suasana kelas yang menyenangkan, jadi kalian harus melakukan kalimat positif ini atau kesepakatan kelas yang kita tulis. Harus di apa? Atau nggak boleh dilaksanakan? Harus dilaksanakan, harus tampak. Oke? Jadi semua ini harus tampak. Jangan masuk ke tidak tampak. Berarti kalau tidak tampak, kalau di situ mengikuti pelajaran, berarti tidak tampak, berarti tidak mengikuti pelajaran. Ya, jangan seperti itu. Boleh? Boleh. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang terlihat nantinya sama, tampak dan terlihat sama ya, sama. Jadi semua kesepakatan ini akan tampak lewat perilaku masing-masing individu kalian. Akan terlihat, tampak dan terlihat. Kemudian akan juga terdengar. Jadi kalau dia terdengar kalau misalnya Anda meminjam barang kepada teman Anda, berarti Anda harus menggunakan kata sopan. Berarti tolong, ya. Jadi terdengar, tolong saya mau pinjam, seperti itu. Nah, jika meminjam sesuatu, terpaksa tolong. Jadi harus mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian kalau misalnya guru bertemu dengan guru, berarti terdengarnya kita harus menyampaikan apa? Salam. Misalnya selamat pagi, selamat siang. Ya, oke? Jadi itu. Jadi harus terlihat, harus terdengar, bahkan harus juga nampak pada perilaku kita. Oke, itu yang tampak. Jadi tampak pada perilaku kita setiap hari. Mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga keamanan, saling menghargai teman, ya, saling menghargai teman, dan banyak lagi yang sudah kita sepakati. Oke, nah sekarang apa yang harus tugas terakhir, tugas guru dan murid. Oke, jadi tugas guru apa? Ya, mengajar. Berarti tugas murid belajar. Ya. Tugas guru apa? Membimbing. Ya, bisa masuk membimbing, mengarahkan. Berarti membentuk. Berarti tugas murid melaksanakan. Nah, ini apa yang kita buat ini? Keyakinan kelas. Berarti tugas guru membuat keyakinan kelas. Bersama siswa
Tugas siswa menaati dan melaksanakan keyakinan kelas. Oke, ya, dari pembahasan keyakinan kelas ini, jadi sebenarnya semua telah memahami, keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian kita sudah membuat kalimat-kalimatnya seperti apa, dan tentunya ini siapa yang akan melaksanakan ini? Kita. Ya, murid-murid juga, guru harus melaksanakan disiplin yang ada. Jadi kalian melaksanakannya, guru juga akan melaksanakan. Jadi bukan hanya kalian. Jadi semua peraturan yang telah kita sepakati ini tentunya bukan hanya sekedar ditulis, bukan hanya sekedar pajangan, tetapi akan kita lakukan lewat perbuatan kita setiap hari. Nantinya ini akan dibuatkan poster, ya, akan dibuatkan poster atau baliho. Satu orang siswa boleh membuatnya agar supaya nantinya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini akan ditempelkan di kelas, agar supaya kita, walaupun guru terus mengingatkan kepada kalian juga dapat membacanya setiap hari. Oke? Boleh semua? Boleh. Oke, kiranya dapat dilaksanakan semua. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan menutup kegiatan kita. Ibu minta satu orang siswa untuk menutupnya dalam doa. Ayo, boleh? Silakan. Setelah selesai kegiatan, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita sudah berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu sehingga kegiatan kami pagi hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tuhan, kiranya apa yang kami susun bersama, disepakati bersama, boleh kami lakukan secara bersama-sama dan secara dan Tuhan. Amin. Ya, disampaikan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Saya Indri Paudi, kelas 10D dari SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Saya dan teman-teman saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas bersama Ibu Melina Langgelo. Dengan dibuatnya keyakinan kelas ini, kami bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kami juga dapat lebih disiplin dan tertib dalam melaksanakan ketertiban sekolah, terlebih di dalam kelas. Terima kasih juga untuk Ibu Melina Langgelo yang telah membantu dan membimbing kami dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Harapannya, kami bisa melaksanakan dan dapat menerapkan keyakinan kelas ini. Terima kasih. Halo, saya Jerry Manuel Pasis, kelas 10D dari SMA Swasta Kristen Tumauto Girian. Saya dengan teman sekelas sangat senang telah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Melina Langgelo. Dengan membuat keyakinan kelas ini, kami bisa menciptakan suasana kelas nyaman, bersih, disiplin, dan tertib. Buat Ibu Melina Langgelo, terima kasih sudah membimbing dan membuat keyakinan kelas. Harapan saya dengan keyakinan kelas ini bisa kami laksanakan, terapkan di sekolah, terlebih di kelas. Terima kasih.